Shalom saudara-saudara, selamat memaknai hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pemaknaan yang mendalam akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, kami semakin menyadari bahwa betapa kami sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat kepada kami, menjadi bukti bahwa kami betul-betul dikasihi oleh Tuhan secara utuh. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, kami terus perjuangkan bagaimana kami terus taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman kepada kami untuk hidup dan berkarya. Mampukanlah kami Tuhan, kami terus dituntun dalam memahaminya dan terus dimampukan dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Renungan pagi edisi 14 Mei 2021. Dia menyertai kita sebagaimana ia menyertai Musa dan Yosua. Saudara-saudaraku, takut adalah perasaan yang sangat manusiawi. Tapi hidup dengan dikuasai ketakutan terus-menerus, itu dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagaimana hamba-hamba Allah di masa lalu telah dikuatkan oleh Tuhan, hati kita pun dapat menjadi kuat dan teguh karena Tuhan yang telah berjanji untuk selalu menyertai kita. Ungkapan Cindy Hess Casper. Saudaraku, ketidakpercayaan diri, rasa takut juga pernah dialami oleh Yosua. Setelah kematian Musa, Yosua menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Sekalipun Allah telah lama memilihnya untuk memikul tanggung jawab yang besar itu untuk menggantikan Musa, ia masih terus dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan diri, dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Yosua melihat dengan jelas bagaimana bangsa Israel meratapi kematian Musa selama 30 hari. Bukankah hal ini menunjukkan betapa mereka sangat kehilangan seorang pemimpin yang hebat? Yosua kemudian khawatir nantinya ia tidak mampu mengemban tugas sebaik Musa yang telah memimpin mereka selama ini. Saudaraku, Yosua sangat menyadari keterbatasannya, sehingga dia sungguh tidak percaya diri, merasa tidak mampu, dan terus dihantui kecemasan, ketakutan, dan nama besar Musa menjadi bayang-bayang ketakutan dan bagaimana kekerasan hati orang Israel. Sedangkan pemimpin sekelas Musa, bangsa Israel pun masih memberontak. Namun saudara, dalam ketidakpercayaannya, dalam kegelisahannya, dalam pergolakan batinnya, dalam ketakutan yang melanda Yosua, Tuhan sangat tahu dan sangat mengerti akan kondisi Yosua. Sehingga Tuhan menghampiri Yosua dengan penuh kasih untuk meyakinkannya. Sehingga Tuhan mengatakan dalam bacaan kita hari ini, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tentunya bahwa maksud Allah di sini, Allah ingin supaya Yosua dalam menerima tanggung jawab yang berat ini, jangan pikirannya hanya fokus kepada bangsa Israel. Jangan pikirannya hanya fokus kepada nama besar Musa. Tapi ini ajakan, penguatan yang di dalamnya ada janji untuk Yosua, supaya ia merubah cara berpikirnya, supaya ia lebih fokus kepada Allah yang memberinya tanggung jawab yang mulia itu. Allah yang mengutusnya, Allah yang berkuasa, tidak akan membiarkan Yosua. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Yang Yosua butuhkan adalah percaya
dan mempercayakan hidup kepada Allah yang memberinya tanggung jawab. Dalam perikop ini ada 3 kali Tuhan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bisa dibaca di ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Saudara-saudaraku, Allah yang sama itu akan juga terus menyertai kita. Apakah bayang-bayang ketakutan, kecemasan, kegelisahan dan kegagalan yang menjadi persoalan dalam hidup dan pikiran saudara saat ini? Jika kita mengalaminya, percayalah bahwa Allah sangat memahami kelemahan kita. Karena itu mari serahkan setiap kekhawatiran kita kepadanya. Maka Allah, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita, akan terus ada menyertai hidup kita. Kerjakan setiap tugas pelayanan dengan segenap hati dan setia. Tetaplah minta penyertaan Tuhan dalam segala tanggung jawab kita. Kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga sebagai bukti keutuhan cinta kasih-Nya kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yatim, tetapi Dia telah merancang hidup kita dengan begitu baik. Dia memberikan kita kekuatan dan karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, dan karya kita yang melampaui apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kekuatan kita. Seperti janji Tuhan pada Musa dan Yosua, Dia pun berjanji pada saudara dan saya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Saudaraku, mari kita melanjutkan perjuangan hidup kita, melanjutkan karya kita dalam semangat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Biarlah di dalam semangat, dalam pemaknaan akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, kami semakin yakin bahwa Engkau ada menjamin kehidupan kami. Engkau menyertai Yosua, menyertai Musa. Demikian pula janji-Mu kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah akan menjadi kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami terus kuat, semangat, melanjutkan kehidupan yang kami sadar bahwa tidak gampang untuk kami lalui. Terima kasih Bapa di sorga untuk janji-Mu. Ampuni kami Tuhan dan layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.